Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Wulandari. NIM saya 272. Saya dari kelas manajemen F. Baik, di sini saya akan menerangkan materi tentang perdagangan internasional dan neraca pembayaran. Oke, untuk perdagangan internasional sendiri adalah perdagangan internasional yang dilakukan oleh dua pihak negara antara satu negara dengan negara lain yang dilakukan dengan melalui kesepakatan bersama. Jadi, satu negara dengan negara lain melakukan kerjasama tapi didasari dengan kesepakatan bersama. Manfaat dari perdagangan internasional sendiri itu ada 4. Yang pertama adalah menjaga kestabilitasan harga, transfer teknologi, memperluas lapangan kerja, dan yang terakhir adalah menambah devisa negara. Kebijakan perdagangan internasional itu ada 2, yaitu kebijakan dalam bidang ekspor dan juga dalam bidang impor. Dalam bidang ekspor sendiri itu terdiri ada beberapa hal. Yang pertama ada tarif, subsidi, dumping, dan juga diskriminasi harga. Selanjutnya untuk kebijakan dalam bidang impor ada 2, yaitu larangan impor dan juga kuota. Oke, tujuan dari kebijakan perdagangan internasional sendiri ada meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menyehatkan neraca pembayaran, dan yang terakhir ada melindungi produksi dalam negeri. Selanjutnya ada faktor pendorong perdagangan internasional. Itu ada banyak sekali, tapi saya hanya dapat menyebutkan beberapa. Yang pertama ada perbedaan sosial dan budaya. Yang kedua ada perbedaan sumber daya alam. Yang ketiga ada perbedaan sumber daya manusia. Dan selanjutnya ada perbedaan teknologi. Selanjutnya ada faktor penghambat perdagangan internasional sendiri, itu ada beberapa. Yang pertama adalah kebijakan proteksi oleh pemerintah. Kualitas sumber daya yang rendah itu sangat mempengaruhi. Dan selanjutnya ada terjadinya perang antar suatu negara, itu juga sangat mempengaruhi. Proteksi regional. Oke, saya akan langsung menjelaskan arti dari neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah catatan dari semua transaksi internasional yang meliputi perdagangan, keuangan, dan moneter antara penduduk dalam negeri dan penduduk luar negeri dalam periode tertentu. Untuk sistem pencatatan neraca pembayaran sendiri menggunakan 2 variabel, yaitu variabel debit dan juga variabel kredit. Untuk variabel debit sendiri meliputi transaksi debitnya itu meliputi impor barang dari negara lain, pembayaran jasa transportasi, dan juga asuransi. Untuk pembayaran transaksi kredit sendiri meliputi ekspor barang dari luar negeri, penerimaan jasa transportasi, asuransi, ongkos makelar dari negara lain. Neraca pembayaran suatu negara mencatat transaksi yang dilakukan oleh penduduknya dengan penduduk negara lain. Di sini maksud dari penduduk negara lain yaitu perorangan atau individu, badan hukum, dan selanjutnya adalah pemerintah. Secara garis besar, transaksi ekonomi internasional atau luar negeri dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama ada transaksi dagang, ada transaksi pendapatan modal, transaksi unilateral, transaksi penanaman modal, dan masih banyak lagi. Dari transaksi tersebut, maka transaksi ekonomi internasional dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama ada transaksi berjalan, yang kedua ada neraca modal, dan yang terakhir ada selisih yang belum diperhitungkan. Di dalam proses penyeimbangan, kembali neraca pembayaran itu dibagi menjadi 3 komponen. Yang pertama tingkat harga, yang kedua tingkat kurs, yang ketiga adalah sektor moneter.
Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi yang menontonnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.